Kanan. Yuk kanan yuk. Yuk kanan yuk. Ya, oke. Oke, siap. Kiri. Tepuk yang meriah, Mas Dino Hamid, founder and creative director YouLife Entertainment. Boleh kasih tepuk tangan buat Mas Dino ya. Ini ide-ide yang luar biasa, ide-ide yang menarik, kejutan-kejutan yang sangat menyenangkan nih hadir dari Mas Dino. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi dari Mas Dino Hamid? Ya, betul di situ. Oke, selanjutnya ada Mas Benny Barata ya selaku personal manager dan juga GM dari Musica Studios. Boleh kasih tepuk tangan untuk Mas Benny Barata atau Mas Benyo? Dipersilakan. Mungkin karena tepuk tangannya masih belum kenceng kali dia nggak kedengaran. Mana tepuk tangannya itu Mas Benyo? Nah, ini dia. Oke, silakan menempati tempat duduk yang telah disiapkan. Media, berikan tepuk tangan untuk personil Noah Nazril Ilham atau Ariel. Boleh silakan masuk ke dalam, berikan tepuk tangan yang meriah. Kemudian Lukman Hakim, lalu ada David Kurnia Albert, ya mana tepuk tangannya nih, ya. Kenapa kita yang terdekat ini mau melihat Ariel? Oke, berikan tepuk tangan meriah untuk Ariel, Lukman. Satu lagi ya, dia. Apakah David akan menyusul? Oke, David akan menyusul ya. Dan tentunya menghadirkan juga nih, ada musisi yang akan memeriahkan acara tersebut. Ada Oslo Ibrahim. Tema nih, boleh diceritain ya persiapan dari Noah Decade Experience. Tes. Di bawah. Nah, tes. Oh. Thank you Mas Aldi. Selamat sore semua para media yang hadir pada hari ini. Terima kasih atas waktunya untuk menjawab pertanyaan Aldi. Mungkin gue kilas balik dulu 10 tahun yang lalu. Di saat Noah belum menjadi Noah, gitu, maka tadi ada namanya konser tanpa nama. Itu kita ditantang sama beberapa promotor. Ini gue curhat nggak apa boleh? Nggak apa-apa. Jadi semua jadi saat itu pas Mas Ariel masih di sekolah gitu kan, tapi mau keluar gitu, kita diundang sama pihak Musica. Ternyata nggak kita doang, banyak yang diundang, di pitching, ya kan? Di pitching, iya bos, di pitching, mereka pengen tahu konsep yang paling bagus. Karena mungkin banyak promotor ngeliat potensinya pas Mas Ariel ini keluar, pasti secara acara, secara bisnis mungkin itu kan punya potensi yang luar biasa. Akhirnya kita di challenge gitu sama Ariel sama Koki waktu itu kan, sama David gitu, buat konsep yang beda gitu. Akhirnya kita keluar sama pas dengan album yang Noah keluarkan waktu itu, yaitu suara tanpa nama ya. Suara lainnya albumnya kan? Iya. Oh ya, suara lainnya. Jadi itu apa? Album instrumental bos, ya kan? Jadi kita di challenge buat konser instrumental, nggak ada vokalisnya, ya kan? Tapi karena kita mikirnya gitu, karena saya juga balik lagi basic orang kreatif, orang strategik gitu, ya udah kita sikat deh. Kita buat tuh, ternyata responnya luar biasa. Modal voice note-nya dan kode doang gitu, orang gempar gitu kan. Itu berjalan sehingga itu udah jadi gila terus tuh selama 10 tahun. Jadi kita buat 5 negara 2 benua tadi 1 hari, terus kita buat konser tanpa suara, konser tanpa warna, konser tanpa apa lagi tuh. Jadi kan tanpa warna, tanpa suara, ya kan, terus juga tanpa ya kan pakai rollerblade, pakai semua deh gitu. Jadi makanya 10 tahun ini kemarin ngobrol sama Musica sama anak Noah juga, karena udah semua kita kerjain, buat apa lagi gitu kan.
yang lebih gila. Ya udah kita buat konsepnya satu hari itu ada 2 experience atau multi experience gitu. Ada konsep di indoor sama konsep di festival gitu. Jadi basic gitu. Basicnya itu ya. Pastinya ini menjadi satu agenda yang penting sekali buat Anda ya, salah satu konsep yang ditunggu-tunggu oleh pencinta musik Indonesia tahun ini. Dan Mas Benyo pengen tanya juga nih ya, mewakili Noah nih. Kan Siap. ide-idenya edan banget nih ya kan. Ada kejutan-kejutan lainnya juga yang dihadirkan. Untuk yang kali ini nih ya, apa yang akan dihadirkan dan persiapannya ini apa nih? Oke. Dari sisi Noahnya. Selamat sore semua rekan-rekan media. Ya kalau menjawab yang tadi, kalau mengenai persiapan, sebenarnya kita udah bahas beberapa kali sih mengenai konsepnya. Sampai sebenarnya persiapan kita tuh kalau dari awal kita bikin plannya itu sekitar tahun lalu ya kayaknya, dari tahun lalu. Brainstorm terus habis itu kita mulai diskusi mengenai konsep dasarnya sampai akhirnya dengan konsep dua perform di hari yang sama. Dua konsep ini benar-benar yang berbeda sih jatuhnya. Nah kalau misalnya dari persiapannya sendiri, kita ini juga lagi mencoba untuk memilah mengenai lagu-lagu apa aja yang akan dibawakan. Terus juga kalau konsep yang detail yang mengenai lainnya, aku rasa mungkin belum bisa dibahas di sini. Belum bisa dibahas di sini ya. Kejutan, mungkin tiba-tiba siapa yang main rollerblade lagi ya kan? Atau Kayaknya main skateboard sih nanti. mau main skateboard lagi ya. Kalau dari sisi recording company ya kan, apa yang akan dihadirkan pada saat konser nanti? Karena kan lagi rajin banget nih ya dengan album Second Change ya kan. Video klipnya juga banyak banget yang di remake tentunya. Apakah nanti juga akan dihadirkan juga konsep seperti itu pada saat acara? Kalau dari sisi label sih sebenarnya apa yang sedang kita kerjakan sekarang ini kan masih akan related dengan eventnya nanti. Misalnya apa yang sedang kita rilis, materi-materi baru, video klip baru yang sudah kita yang baru kita edarkan kemarin juga pasti akan related ke eventnya nanti. Jadi eventnya pasti akan membawa beberapa tools dari materi-materi promosi yang berhubungan dengan lagu-lagu yang sudah kita bikin. Nah, siap. Nih, kita coba gantian tanya nih ke personal Noah ya. Kita tanya dulu ke A. Lukman dulu, ya kan? Ini 10 tahun Noah ada di industri musik Indonesia, ya. Ceritain dong nih, dari semua konsep yang sudah dijalankan, ya, hasil kolaborasi Mas Dino dan juga Noah, di mana yang paling berkesan? Oke, selamat siang semuanya. Paling berkesan ya? Ya. Kayaknya sih, kalau saya sih di 25 negara itu paling gokil. Songlistnya itu berapa ya? 30 ya kalau salah. 30 lagu sekali main gitu. Dimana kita udah benar-benar kecapean, udah jet lag segala macam, terus vokalisnya suruh nyanyi 30 lagu. Aku aja main gitarnya pegel gitu kan. Tapi itu paling dahsyat menurut saya. Dan gak main-main ya, masuk juga Museum Rekor Indonesia, ya kan? Boleh kasih tepuk tangan dulu dong nih buat Noah ya. Kalau Ariel gimana nih? Mana yang paling tidak terlupakan? Wah, kalau gue bilang beda-beda sih ya. Jadi hampir semuanya sebenarnya ada, ya, setidaknya ada dua konser yang memang di luar kebiasaan gitu. Yang satu tadi yang Lukman ceritain, yang kedua juga silence concert itu juga lumayan apa ya, lumayan PR gitu, karena silence concert berarti kan semua penonton pakai headphones, kita nggak pakai PA sama sekali. Masalah utama kan adalah kayak apa istilahnya, balancing di telinga semua orang, gimana tetap kerasa itu live, bukan kerasa kayak dengerin CD gitu. Itu beda lagi tantangannya. Kalau tadi 2 benua 5 negara itu kan fisik tantangannya, kalau ini bukan fisik, ini memang otaknya ditantang. Jadi beda-beda, jadi sama menariknya semuanya kalau gue bilang. Tapi semuanya bisa dihadirkan dengan sempurna, ya kan? Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi nih, ya. Apakah nanti akan bermain rollerblade lagi? Atau merakit Gundam mungkin pada konser, ya kan? Atau juga nanti kita akan bertanya sekarang kepada semua tersedia
Karena dengar-dengar ini ada beberapa kelas yang udah sold out nih. Ya, jadi gue lebih jelasin lagi, lebih detail lagi. Jadi secara run through, festival itu dibuka jam 3 sore. Itu targetnya sekitar 7.000-8.000 orang. Nah, teater itu kita buka itu GT jam 7 malam. Start acara jam 8. Jadi secara experience, makanya yang namanya Noah Dekade Experience, orang akan merasakan multi experience pada saat hadir di satu dekade Noah. Jadi di teater start jam 8 malam sampai jam 9, terus mereka lanjut nonton Noah di festival. Nah, during dari jam 3 sore sampai jam 8 malam itu akan disupport beberapa act gitu ya, dari beberapa genre, itu seperti perwakilan dari pop, progressive ballad dari Samson, terus ada yang urban dari Malik, terus nanti juga ada yang rock metal, nanti kita announce belakangan, terus juga ada nyanyi baru yang juga mainin di urban itu Oslo. Jadi memang kita pengen ngasih benar-benar experience secara activities, secara visual maupun secara audio ke audiens yang bakal hadir nanti gitu. Jadi kalau bicara dari tiket, yang di teater itu memang package-nya orang nonton teater bisa langsung datang ke festival gitu. Nah, di teater itu kita ada kelas dari silver, gold, platinum, diamond, super diamond, silver, gold, platinum sudah sold out. Wah, boleh kasih tepuk tangan dong nih, tiketnya udah sold out seperti yang Anda saksikan ya. Di layar di depan Anda nih, platinum A ini udah sold out, platinum B udah sold out. Kemudian goldnya juga udah sold out, silver juga udah sold out ya. Tapi masih bisa kesempatan ya. Udah ada platinum C, platinum D ya kan. Ada diamond juga. Silakan untuk yang belum mendapatkan tiket bisa memilih kelas lain yang masih tersedia ya. Cara mendapatkan tiketnya juga sudah dihadirkan. Wah, senyumnya tuh Banyak sebenarnya, banyak ya. Kalau tadi Lukman bilang yang 5 benua, ya kan? Kalau hari ini juga tadi X yang Project itu ya, iya kan ya. Nggak, itu X Project itu lucu, jadi banyak special arrangement udah gitu. Kita juga ketemu sama Mas Yofi satu panggung, benar-benar gitu ya, collaborate. Itu yang salah satu yang paling berkesan. salah satu yang paling berkesan ya. Oke, baiklah. Sebagai penutup, sebelum kita sesi tanya jawab kepada Dono Media, dilengkapi lagi informasinya, tiketnya. Oke, sebenarnya nggak ada formula khusus ya, biar kompak tuh kayak gimana. Yang pasti awal kita ngeband itu didasari dari pertemanan ya, dari kita menongkrong. Aku sama Ariel khususnya, David ketemunya udah gede. Jadi ya gitu, dulu visinya kita nggak jauh-jauh banget sampai sekarang, sama sekali nggak ada kepikiran. Jadi kita main musik buat fun, nongkrong-nongkrong, main di kafe, tujuan kita main di kafe malah. Akhirnya bisa sampai ke sini ya itu tanpa bukan berarti kita nggak boleh punya anak-anak ya. Tapi nggak terlalu jauh sampai sini, jadi kita jalannya dengan enjoy, terus masing-masing kayak aku sama Ariel, terus David udah tahu karakter masing-masing, saling mengerti aja sih gitu. Kita dari satu visi kita pasti. Cobalah mengerti lah ya pokoknya ya. Oke, baiklah. Pertanyaan selanjutnya nih dari, ada yang ingin bertanya langsung di sini? Belum? Halo selebriti ya, dari Kakak Amel. Pencapaian dari Noah yang belum tercapai. Siapa yang ingin menjawab? Kalau pencapaian banyak sih sebetulnya kalau yang belum tercapai, apalagi kalau kita list band yang pernah mencapai apa sama apa yang pernah kita capai juga masih banyak yang belum. Jadi kalau dijabarkan banyak banget kayaknya gitu yang belum tercapai itu. Salah satu yang paling simpel ya udah kita coba di 10 tahun ini tetap kan dari Peter Pan 10 tahun, habis itu Noah 10 tahun. Kita mencoba tahap satu ya harus selalu lebih bagus dari sebelumnya ya, berarti harus lebih bagus dari Peter Pan. Bukan cuman zaman berubah, mungkin bukan penjualannya lagi, tapi bagaimana show-nya lebih menghibur, lebih menarik dan segala macam. Itu masih jadi
target kita. Tapi untuk yang lebihnya lagi ada banyak kayak misalnya kita bikin hits yang bisa semua orang dengerin, bukan cuma Indonesia doang, itu target yang belum tercapai juga. Konser mungkin tour di dunia juga belum tercapai. Ada banyak hal sih sebetulnya kalau bahas itu. Nggak habis-habis. Nggak habis-habis ya. Wah, penting banget tuh punya cita-cita ya kan, punya goal yang pastinya nanti akan diraih bersama dengan dukungan dari begitu banyak tim yang hadir di sini ya, salah satunya mungkin dari Musika Studio dan juga dari promotornya ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari jpnn.com ya, dari Mas Dedi. Ada kemungkinan Noah mengajak mantan personel Peter Pan? Siapa yang ingin menjawab? Gimana tuh? Coba gimana? Agak susah soalnya itu keputusannya bukan di kita kan ya. Sebenarnya pernah kita lakuin sekali waktu itu ya, pas tahun 2013 waktu itu semuanya udah berkumpul waktu itu, dan itu masih memungkinkan. Cuma kalau yang sekarang keadaannya mungkin lebih nggak memungkinkan kalau lengkap ya. Kalau lengkap nggak memungkinkan. Terus menurut kita mencoba beranggapan bahwa kayaknya kita masih bisa lakuin hal yang lebih menarik lagi, karena itu kan kayak jurus pamungkas gitu kayaknya yang untuk ini dan ya kita simpan aja buat momen yang benar-benar khusus. Walaupun 10 tahun ini ya khusus, tapi saya pikir banyak halangannya, effortnya akan sangat besar, tapi kan banyak hal yang mesti kita pikirin lagi selain itu di performance ini. Kita ya kemarin udah nuntut ke Dino, oke, flow-nya gimana, nggak cuma pengen ada grand idea konsernya yang 2 tempat sekaligus, tapi juga flow-nya apa yang terjadi di antara konser itu yang membuat penonton terhibur. Itu kayaknya tenaganya lebih bagus kita arahkan ke sana. Nah, jawaban yang bijaksana sekali ya. Ada yang ingin melengkapi mungkin dari David? Sama ya, hitung ya. Oke, baiklah. Kita ingin berikan Anda kesempatan karena waktu terbatas, hanya ada 2 penanya nih. Ya, kalau tadi malu-malu, sekarang jangan lewatkan kesempatan baik ini. Ini pertanyaan yang pertama dari namanya dan media namanya. Lakuin ya sebetulnya untuk menghibur semua penonton. Mungkin mayoritas sahabat Noah. Salah satunya yang mesti sangat dihargai banget adalah teman-teman di samping ini, juga yang nggak bisa hadir. Terima kasih banyak udah mau bantuin pestanya Noah gitu, jadi tambah rame gitu gara-gara mereka. Itu salah satunya. Terus juga memang pasti kalau misalnya ada melihat ceritanya gitu, jadi kalau ada anggota yang bisa ikutan main lagi itu pasti sangat menghibur. Cuman keputusan itu kan bukan di kita akhirnya. Jadi ya kayak gue bilang tadi, mungkin akan sangat banyak tenaga yang keluar untuk mengusahakan itu. Jadi tenaga kita mesti bagi nih. Mungkin saat ini fokusnya kita ke PR yang lumayan panjang juga tentang isi pertunjukannya itu dulu sih sebetulnya. Kayaknya kalau nanti ada kejutan juga, ya itu benar-benar kejutan, kita juga terkejut mungkin. Iya tuh, dari promotornya nih. Silahkan simpulkan sendiri jawabannya ya. Oke. Apa yang di sini? Oke, silakan. Oke, selamat sore buat Noah. Dari media mana? Oh ya, aku Kintan dari indonesiasenang.com. Ingin tanya nih untuk Noah, ini kan dulu sebelum menjadi nama Noah, ini kan dengan nama Peter Pan ya. Nah, untuk konser Noah Dekade Experience ini, apakah nanti akan membawakan lagu-lagu yang dulu pernah dinyanyikan saat menjadi Peter Pan, ataukah hanya konser saat lagu-lagu yang diproduksi atau dibuat saat menjadi Noah saja gitu. Sementara itu aja. Baik, terima kasih. Terima kasih, santun ya. Audible banget suaranya ya. Penyiar kayaknya. Iya ya, enak banget suaranya. Ya, sebenarnya antara Peter Pan dan Noah itu kan cuma berbeda nama aja sebetulnya. Jadi selama ini pun kita konser kita selalu bawain lagu-lagunya Peter Pan. Katakan lagu itu berada di bawah bendera pencipta dan master.
Jadi itu nggak pernah ada masalah, selalu kita bawain. Cuman khusus yang buat di sini malah kita akan tekankan ada beberapa bagian yang kita akan ngelihat perjalanannya Noah dulu nih. Noah kan walaupun secara tertulisnya baru ada 2 album, tapi kan ada album yang lain-lain yang kita pernah, kayak album pertama seperti seharusnya. Terus kita ada bikin Sings Legend. Sings Legend itu kan lagu-lagu legenda Indonesia yang kita aransemen, kita bawain, itu juga satu album sebetulnya. Terus sebelum masuk album yang terakhir, keterikatan itu sebenarnya kita udah bikin project Second Chance. Second Chance sendiri sebenarnya ada 3 lagu baru juga. Terus album terakhir kita keterikatan sendiri juga belum bisa waktu itu karena pas mendekati pandemi, belum sempat dipromosikan sebetulnya untuk tour seluruh Indonesia. Jadi itu yang kita garis bawahi nanti di konser itu. Bagaimana itu yang PR-nya banget buat Dino, karena akan sangat sulit sebetulnya untuk bisa menghibur penonton, apalagi yang bukan pendengar Noah Tulen ya gitu, mungkin dia cuma penggemar musik Indonesia gitu aja, untuk bisa menikmati lagu-lagu yang memang nggak ada video klipnya. Nah itu nanti PR, gimana cara kita mempresentasikan itu. Jadi itu kita garis bawahi bahwa akan banyak sekali lagu Noah yang belum dibikin video klipnya yang mungkin akan kita bawain di sana nanti secara menarik. Itu PR kita secara menarik.